Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan membahas in-ear monitor dari brand yang cukup baru sebenarnya, yaitu Orifeti, dari line up mereka yaitu Basic. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Orifeti sendiri merupakan brand Chi-Fi yang didirikan pada tahun 2015. Memang cukup tergolong baru kalau kita bilang di tahun 2015 untuk sebuah perusahaan audio. Line up produk mereka pun awalnya hanya ada dua, yaitu New Primacy dan Basic. Namun sekarang ini mereka makin berkembang terus line up-nya. Orifeti Basic sendiri merupakan line up terbawah dari Orifeti, line up Orifeti yang menggunakan satu dynamic driver 10 mm. Dipasarkan di harga yang bisa dikategorikan ya cukup premium sih kalau saya bilang, yaitu $99 untuk sebuah line up terbawah atau sekitar 1,5 jutaan kalau di kurs rupiah. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari Orifeti Basic ini. Untuk packaging dari Orifeti Basic ini bisa dikategorikan cukup menarik, menggunakan box hitam yang cukup besar dan tebal. Di sini ada tulisan Orifeti, ada gambar in-ear monitornya, di sini tulisan Basic, HiFi in-ear monitor, Orifeti di bagian sampingnya, di bagian belakang sendiri ada konstruksi dari ini monitornya MMCX, lalu ini ada dynamic driver, bisa kita lihat di sini metal construction, lalu di sini ada spesifikasinya, kalau bisa kita lihat made in China ya, jadi Chi-Fi fix. Di dalamnya kalau kita buka, ini bukanya seperti ini, jadi kita turunkan aja biar dia turun pelan-pelan. Langsung disuguhkan dengan in-ear monitornya. Nah, di dalamnya sendiri paketnya ya memang cukup sederhana sih kalau kita bilang. Jadi ada in-ear monitornya. Kalau kita buka, di dalamnya sendiri langsung disuguhkan dengan pouch-nya. Di sini ada tulisan Orifeti berwarna merah. Di sini juga ada apa ini namanya, carabiner atau apa, saya kurang paham. Lalu kalau kita buka, ini cukup oke lah. Di sini ada beberapa pasang air tips. Lalu di sini juga ada air hook. Karena memang in-ear monitor ini bisa menggunakan dua cara pemakaian, yaitu over ear ataupun straight down. Jadi di sini tempat in-ear monitornya, dan bahannya di sini cukup semi hard case, tapi bukan hard case ya. Ini tetap soft case, tapi ya bahannya ini cukup kaku. Untuk kelengkapan dari Orifeti Basic ini tentu ada case yang cukup kokoh dan ada tulisan Orifeti di sini juga. Lalu ada beberapa pasang air tips dan penutup jack, serta ada air hook, dan tidak ketinggalan yaitu in-ear monitor dan juga kabelnya. Kabelnya sendiri 3,5 mm gold plated straight plug. Ini untuk in-ear monitornya. Secara umum untuk packaging dari Orifeti Basic ini kami berikan skor B. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari Orifeti Basic ini. Untuk Orifeti Basic ini sudah menggunakan housing aluminium berwarna hitam dengan tulisan Orifeti, dan di bagian satunya ini ada lambang Orifetinya, dan perpaduan antara metal dan di bagian sini, bagian konektor ini adalah plastik. Nah, untuk konektornya sendiri sudah menggunakan konektor MMCX, jadi kabelnya juga MMCX. Sudah detachable yang pasti kan. Splitternya juga kalau kita turun ke bawah, ini splitternya ini ya kualitasnya biasa saja sih kalau kita lihat di sini. Juga nggak ada marking. Ini bahannya juga dari plastik. Lalu kalau kita turun lagi, kabelnya ini adalah kabel 4 braid berwarna hitam. Jacknya sendiri sudah jack 3,5 mm gold plated, ada tulisan Orifeti di sini. Straight plug.
Itu untuk inner monitor. Kalau untuk case-nya ini cukup menarik juga. Ada tulisan Olivetti di sini dengan bahan ya fabric, tapi ya cukup kokoh sih kalau saya bilang. Dibuka, dalamnya seperti ini. Ya standar sih. Tapi untuk luarnya ini yang cukup keren sih. Ada tulisan Olivetti juga di bagian sini. Overall untuk build quality-nya kami berikan skor B-. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari Olivetti Basic ini. Untuk fitting dari inner monitor satu ini, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup kecil, dan kalau pada saat pemakaian itu tinggal celep aja jadinya. Jadi seperti ini. Fittingnya itu regular fit kalau bisa dikategorikan. Namun kekedapannya ini mesti menyesuaikan dengan air tips. Jadi kalau kalian pakai ini biasanya agak kurang kedap kalau saya bilang. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan air tips yang pas dengan ukuran telinga kalian biar kekedapannya ini bisa maksimal. Untuk kenyamanan saya rasa juga tidak ada masalah sih. Dipakai dalam jangka waktu panjang pun oke-oke aja. Apalagi in-ear monitor satu ini bisa dua tipe pemakaian. Jadi bisa over ear seperti ini, bisa juga straight down. Jadi straight down. Seperti ini atau over ear seperti ini. Jadi untuk fittingnya ini memang ada dua metode pemakaian, yaitu over ear dan straight down. Tapi efek sampingnya yaitu adalah kekedapannya yang memang harus kalian sesuaikan lagi, karena memang pemakaian pada saat over ear akan sedikit lebih kedap dibandingkan pemakaian straight down. Jadi itu mesti kalian sesuaikan lagi dengan air tips, dan mesti disesuaikan lagi adjustmentnya, posisinya agar kenyamanan dan kekedapannya bisa maksimal. Tentunya akan mempengaruhi SQ juga atau sound quality-nya juga dari in-ear monitor satu ini. Secara fitting kami berikan skor B+, karena memang cukup jarang in-ear monitor yang memberikan dua cara pemakaian, yaitu straight down dan over ear. Namun kekurangannya yaitu memang ada yang harus dikorbankan, yaitu kekedapannya. Itu mesti kalian sesuaikan di setiap cara pemakaian. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Olivetti Basic ini. Secara umum, tonalitas dari Olivetti Basic ini kami kategorikan warm to bassy, jadi ya cukup bassy. Frekuensi responnya seperti terlampir. Untuk sektor bassnya di sini bisa dikategorikan ini bass yang jedak-jeduk banget. Bodinya ini menurut saya sedikit over kalau saya bilang. Bahkan kadang bisa dikategorikan menutupi frekuensi lain. Apalagi kalau kalian mendengarkan lagu yang cukup banyak bassnya atau kick drumnya, wah itu biasanya overly exposed, boosted, sehingga bisa menutupi frekuensi lain yang ada di lagu tersebut. Sub bassnya di sini super nampol kalau saya bilang, jadi punch-nya ini dalam banget dan ada decay-nya juga. Aduh, itu. Jadi pada saat pertama kali saya menggunakan air tips yang single flank, itu sempat pusing juga dengerin bass dari in-ear monitor satu ini. Bikin pusing lah intinya kalau bisa kebanyakan bass dan overly boosted seperti itu. Jadi tipsnya kalau kalian mendengarkan Olivetti Basic ini dan mau mendengarkan track-track yang banyak instrumen bassnya atau frekuensi bassnya, ada baiknya kalian coba double flank. Air tips double flank ini akan mengurangi efek bassnya yang overly boosted ini, dan akan sedikit lebih balance dibandingkan yang single flank. Lu anti ya sama ini monitor basset? Kagak bro, gua nggak anti sama in-ear monitor basset tentunya. Tapi kalau in-ear monitor satu ini bassnya memang overly. Ya mungkin kalau kalian bilang untuk hobis yang mencari tonal balance, ini bukan tonal balance yang kita cari, karena memang terlalu overly boosted. Tapi kalau misalnya kita bilang ini targetnya untuk pasar umum, pasar orang awam, mungkin ini akan fine-fine saja. Tapi balik lagi, itu kan tergantung targeting pasar dari Olivetti ini. Olivetti Basic ini mau menyasar siapa? Kalau hobis, ini tonal balance-nya memang agak kurang kalau menurut saya. Terutama bagian bassnya yang overly boosted.
dibandingkan frekuensi lain. Jadi ya itu pendapat saya. Balik lagi ke target pasarnya. Kalau memang ini target pasarnya untuk orang umum, ya saya rasa fine-fine saja. Mid dari Ori Fenty Basic ini bisa dikategorikan sedikit mundur, namun tak terasa cukup energik untuk mid sectionnya ini. Nah, karena memang midnya yang sedikit mundur, jadi terasa midnya ini sedikit fail kalau saya bilang. Emosi dari vokalnya ini bisa dikategorikan juga kurang tersampaikan dengan baik untuk Ori Fenty Basic ini. Untuk lagu-lagu seperti Susan Wong, Norah Jones ini kurang berkesan di In-Ear Monitor 1 ini. Untuk treble dari In-Ear Monitor 1 ini bisa dikategorikan dari frekuensi responnya bisa dilihat early roll off untuk treble-nya dan kurang airy serta terkesan dark. Kurang cering-ceringnya juga dan ekstensinya ini bisa dikategorikan agak kurang kalau menurut saya. Menurut saya secara keseluruhan dari tonalitas Ori Fenty Basic ini kami berikan skor C. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari In-Ear Monitor 1 ini. Presentasi dari In-Ear Monitor 1 ini untuk teknikalitasnya somehow menurut saya ya so-so aja sih, nothing special kalau saya bilang. Timbernya untuk In-Ear Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup baik sebenarnya, tapi memang ada beberapa lagu tertentu yang timbernya ini mungkin sedikit aneh di beberapa frekuensi. Soundstage-nya dari In-Ear Monitor 1 ini juga terkesan sempit, ya memang karena ya I Am Warm Dark itu kurang roll off di treble juga biasanya akan berpengaruh pada soundstage-nya juga yang terkesan sempit. Detailnya di sini memang cukup baik, tapi untuk mikro detailnya memang tidak terlalu banyak di highlight juga. Clarity dari In-Ear Monitor 1 ini bisa dikategorikan buruk karena memang agak grainy kalau saya bilang. Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup baik. Lalu kalau untuk imagingnya ini ya so-so aja, nggak terlalu bagus juga untuk dipresentasikan, ya memang karena soundstage-nya juga sempit. Lalu positioningnya ini ya cukup oke lah kalau saya bilang. Secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari In-Ear Monitor 1 ini. Cons pertama ini kabelnya yang bisa dikategorikan rada tipis, tapi memang kualitasnya berbeda ya dari kabel-kabel blond. Tapi memang kalau dilihat sekilas kabelnya ini agak tipis, jadi ya oke lah. Jadi salah satu minusnya ini kabelnya agak tipis dari In-Ear Monitor 1 ini. Yang kedua, tonalitas dari In-Ear Monitor 1 ini mungkin bukan mentarget hobbies kalau saya bilang. Jadi ya mau bassnya overly boosted juga nggak ada masalah karena memang targetnya pasar awam. Kalau misalnya target hobbies secara tonal balance ini kurang pas. Untuk pro dari In-Ear Monitor 1 ini untuk fittingnya ini cukup unik karena dia memiliki dua cara pemakaian, yaitu over ear ataupun straight down. Jadi secara fitting In-Ear Monitor ini bisa dikatakan cukup unik. Selanjutnya kita bahas value for money dari In-Ear Monitor 1 ini. Kalau value for money dari In-Ear Monitor ini di harga 1,5 jutaan, menurut saya ini kurang worth it dan kami berikan skor C+, karena memang secara suara, mainstream, dan secara tonal balance juga kurang baik, kurang pas. Jadi ya itulah value for money-nya, ya nggak terlalu worth it sih kalau saya bilang di harga 1,5 jutaan. Kesimpulan, kalau kalian hobis, In-Ear Monitor 1 ini bukan untuk kalian kalau saya bilang. Jadi kalau kalian memang user mainstream, mending cari In-Ear Monitor yang basic, this is for you. Tapi kalau kalian hobis yang mencari tonal balance yang bagus, ya abaikan aja In-Ear Monitor 1 ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Ori Fenty Basic ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.